yang akan berlangsung pada hari ini, hari Jumat 16 Januari 2026. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Rohis Indonesia. Yang keempat, sambutan-sambutan. Yang kelima, peresmian dan penyematan tanda peserta LDK. Yang keenam, pembacaan doa. Yang ketujuh, penutup. Marilah kita buka acara pagi hari ini dengan melafalkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu tilawah yang akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Aufa. Kepada saudara kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم صدق الله العليم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kepada Alfa yang telah membacakan tilawah. Semoga dengan bacaan tersebut acara ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Acara ketiga yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Rohis Nasional. Hadirin dipersilakan untuk berdiri.
sesama manusia, cinta tanah air dan bangsa. Indonesia pelita harapan, Indonesia menjadi teladan, Indonesia berkarya nyata, jayalah Indonesia. Bertakwa fondasi utama, mulia jadikan pertemuan jiwa, saling ukuran persaudaraan, rahmatan lil alamin, visi mulia. Cinta Allah dan cinta Rasulullah, cinta ilmu dan cinta lingkungan, cinta diri dan sesama manusia, cinta tanah air dan bangsa. Indonesia pelita harapan, Indonesia menjadi teladan, Indonesia berkarya nyata, jayalah Indonesia. Indonesia pelita harapan, Indonesia menjadi teladan, Indonesia berkarya nyata, jayalah Indonesia. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Semarang yang diwakili oleh Bapak Tantowi Johari, yang saya hormati Bapak Ibu perwakilan dari Universitas Wahid Hasyim, yang saya hormati Ketua DPD AKPAI Kota Semarang sekaligus Ketua MGMPPI Kota Semarang, Bapak Ahmad Fadl SAG MPDI, yang saya hormati Ketua MGMPPI SMK Kota Semarang, Bapak Eko Sunario SHI beserta jajarannya, yang saya hormati segenap Ibu Bapak Pembina Rois Indonesia, baik pimpinan cabang RI Kota Semarang maupun pembina RI Komisariat di Satuan Pendidikan. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Pusat Rois Indonesia, Sahabat Muhammad Ridanara Adiatma, yang saya hormati Ketua Pimpinan Wilayah Rois Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Sahabat Mustika Daryanto, yang saya hormati Ketua dan para pimpinan cabang Rois Indonesia Kota Semarang dan Satuan Pendidikan Sekota Semarang, yang saya hormati sahabat-sahabat Rois Indonesia beserta LDK calon pimpinan cabang RI Kota Semarang, dan yang saya sayangi para peserta yang hadir pada acara pagi hari ini. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam acara LTK Rois Kota Semarang 2026 dengan keadaan insya Allah sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW yang selalu mengingatkan kita perhatian di dunia dan di akhirat. Saya selaku Ketua Panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam perencanaan dan pelaksanaan LTK Rois Kota Semarang 2026. Tujuan dari LTK ini yaitu untuk membentuk karakter kepemimpinan yang kuat, menanamkan rasa tanggung jawab dan meningkatkan kemampuan organisasi dan kerjasama antar siswa. Kami percaya bahwa LTK ini adalah langkah utama untuk membentuk generasi-generasi pemimpin Indonesia berikutnya. Saya sangat berterima kasih kepada seluruh pembina dan panitia yang telah mengorbankan seluruh waktu, tenaga, pikiran demi suksesnya acara ini. Akhir kata, saya harap seluruh peserta dapat mengikuti acara ini dengan baik hingga penghujung acara selesai.
Semoga acara ini berjalan dengan lancar sampai penghujung acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutannya kedua akan disampaikan Bapak Eko Surnaryo SHI sebagai Ketua MGMP PAI SMK Kota Semarang. Kepada Bapak Eko Surnaryo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, biar semangat. Saya Walia Yadil. Siapa kita? Rohis Indonesia. Saya. Siapa kita? Rohis Indonesia. NKRI. Harga mati. Pancasila. Jaya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Kementerian Agama yang juga Pak Haji Tantowi, matur Pak Haji sudah rawuh mewakili dari Kementerian Agama, kemudian dari AKPAI Kota Semarang, dari MGMP SMA Kota Semarang dan segala jajarannya setelah mengundang undangan yang hadir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah. Dan terakhir yang saya berkenan cintai seluruh calon peserta LDK dan pengurus Rohis Indonesia Kota Semarang. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul dalam rangka reorganisasi dan LDK Rohis Kota Semarang untuk mengawali di tahun 2022 ini. Semoga langkah kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan sahabat yang terhormatikan bersama yang kasih demikian. Allah Subhanahu Muhammad. Pada seluruh hadirin serta peserta dari Rohis yang berbahagia, izinkan kami mewakili pengurus MGMP PAI Kota Semarang mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah menyelenggarakan acara ini dari awal. Semoga bisa tuntas sampai akhir besok dan menghasilkan kader-kader Rohis Indonesia ke depan khususnya Kota Semarang. Karena Rasulullah mengatakan ya, Subhanallah yaum rijalullah. The young today leaders tomorrow. Kalau kami para pembina pramuka itu squad today leaders tomorrow. Jadi pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Maka siapkan dan pantaskan diri adik-adik semua, tiga anak semua untuk menjadi calon pemimpin masa depan yang punya kompetensi 4. Yang pertama jujur, yang kedua amanah, yang ketiga komunikatif, yang keempat cerdas. Ini yang harus kalian miliki, nanti akan dibimbing oleh mentor-mentor yang akan mendampingi diri semua hari ini sampai dengan besok. Ikuti dengan baik, nikmati, insya Allah berkah manfaat. Itu dan sekali lagi kepada panitia dan peserta, saya mau cek dulu yang dari SMA mana suaranya? Angkatan. Halo. Halo SMA mana? Ya, SMK. Oke. Suaranya SMK bisa. SMK bisa. Oke. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh panitia dan insya Allah kita akan melaksanakan dengan baik. Dan terima kasih kepada Wahid Hasim yang sudah memfasilitasi kegiatan hari ini dari panitia yang awal effortnya luar biasa, Pak Tantowi cari tempat yang layak, kemudian
tapi juga tidak terlalu mahal, sehingga ketemulah di Purwasi ini. Semoga ini menjadi berkah untuk kita semua. Demikian mewakili LPP Kota Semarang, Dr. Maaf dan seluruh Ustadz, sukses kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Eko Sunaryo yang telah memberikan sambutan. Sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Fadl SAG MPDI selaku Ketua DPD APAI Kota Semarang. Kepada Bapak Ahmad Fadl kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum ra'in mas'ul an ra'iyatihi. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Semarang, dalam hal ini diwakili oleh yang terhormat Bapak Tontowi Johari. Yang saya hormati Ketua DPD APAI Kota Semarang beserta seluruh jajarannya. Ini juga ada Bapak Nur Said, kemudian Pak Mas Yudi, Pak Eko, dan yang lainnya yang dalam perjalanan maupun yang di belakang. Juga Ketua MGMP PAI SMK Kota Semarang, Bapak Eko Sunaryo beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati seluruh pembina Rohis, baik tingkat pimpinan cabang Kota Semarang maupun pembina komisariat Rohis di sekolah masing-masing di Kota Semarang, seluruh pengurus Rohis Indonesia, pimpinan cabang Kota Semarang baik SMA maupun SMK yang kemarin masih terpisah, kemudian yang hari ini insya Allah melebur jadi satu menjadi pimpinan cabang Rohis Indonesia Kota Semarang beserta seluruh ketua Rohis masing-masing komisariat kesatuan pendidikan. Seluruh peserta, ya, saya sampaikan lagi yang saya cintai dan yang saya banggakan, pimpinan pusat atau ketua pimpinan pusat Rohis Indonesia, dalam hal ini Mas Dinara Ridan, ya, Mas Ridan, yang saat ini belum bisa hadir karena masih mengikuti lomba di Bogor. Kemudian Mas Mufti Kadaryanto, ini ketua pimpinan wilayah Rohis Indonesia Provinsi Jawa Tengah yang saya cintai dan saya banggakan. Lalu Pak seluruh peserta latihan dasar kepemimpinan, moderasi beragama, dan sekaligus reorganisasi pimpinan cabang Rohis Indonesia tingkat Kota Semarang yang semoga diberi kesehatan, sehat walafiat, diberi kekuatan, diberi semangat yang luar biasa untuk mengembang sebagai
pimpinan cabang. Selama 2 hari ini insya Allah Anda semua dibimbing, diarahkan, mendapatkan pembekalan sehingga nanti bekal tersebut dapat digunakan dalam rangka melaksanakan amanah sebagai pimpinan cabang Profes Indonesia Kota Semarang. Dalam hal ini antara SMA, SMK, MA maupun SMK semuanya itu di merger atau bergabung sehingga kolaborasi ini akan menjadikan Profes Kota Semarang itu profes yang terdepan, profes yang maju, profes yang punya kegiatan-kegiatan yang bermutu, kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat bagi seluruh anggota Profes terutama di Kota Semarang. Anggota Profes Kota Semarang adalah semua peserta didik atau seluruh murid SMA maupun SMK maupun SMA AKB atau SMA yang ada di wilayah Kota Semarang. Dalam hal ini dibina langsung oleh Bapak Kepala Kementerian Agama Kota Semarang, juga Seksi PAIS, kemudian Cabin dan Dinas Pendidikan serta stakeholder yang lain, juga termasuk APAI, termasuk MGMP PAI SMA maupun MGMP SMK, semuanya adalah menjadi penasihat maupun pembina Profes. Untuk itu sekali lagi saya minta kepada Anda semua nantinya yang menjadi pengurus untuk senantiasa berkoordinasi, untuk senantiasa berkolaborasi. Jangan lepas dari bimbingan Ibu dan Bapak guru pembina. Tidak boleh, harus selalu berkonsultasi apapun ya. Walaupun Anda semua nanti menjadi pemimpin yang mandiri, tapi tidak boleh lepas dari kendali, tidak boleh lepas dari pembinaan atau arahan dari Bapak pembina maupun penasihat. Selamat datang Bu Muslimah. Ini adalah termasuk pembina Profes ya, tingkat Provinsi Jawa Tengah maupun Kota Semarang, sekaligus sebagai bendahara ini. Bendahara bermacam-macam organisasi, bendahara semua ya ini. Ya itu Muslimah tadi komunikasi dengan saya. Untuk itu sekali lagi bisa memimpin dan bisa dipimpin. Anda semua peserta EDK ini calon-calon pemimpin, pimpinan cabang, kalau bisa memimpin dan bisa dipimpin, kober, harus kober, tidak lepas dari prestasi akademik. Tetap prestasi akademik terdepan, kewajiban belajar. Belajar adalah bisa belajar materi di sekolah, mata pelajaran, juga belajar tentang dunia di luar atau ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler yaitu Profes. Profes tidaklah organisasi yang kecil. Profes organisasi dari pusat sampai bawah ada semua. Jenjangnya ada dari pusat, namanya PP, Pimpinan Pusat Profes Indonesia. Provinsi seluruh Indonesia sudah ada, sudah terbentuk. Kemarin kongres di Ancol. Alhamdulillah sebagai ketua pimpinan Pusat Profes Indonesia adalah dari delegasi Kota Semarang. Tepuk tangan. Kemudian Profes Provinsi juga dari Jawa Tengah, Mas Mufti Kadaryanto. SMA mana Pak Fadel? SMA mana? SMK 3. Nah, SMK 3 semuanya. Kemudian tambah ini nanti Ketua Profes Kota Semarang sebagai garda terdepan di antara profes-profes yang lain seluruh Indonesia. Maka Profes Indonesia
bukan rohis ini, enggak. Rohis adalah satu. Maka pusat, ya, pimpinan pusat, rohis pusat itu bisa berjalan program-programnya kalau didukung oleh rohis pimpinan wilayah, yaitu provinsi seluruh Indonesia harus mendukung kegiatan rohis pusat. Kemudian rohis provinsi Jawa Tengah terutama tidak akan bisa berjalan, tidak bisa berapa-apa kalau tanpa kontribusi dukungan dari rohis Indonesia, kabupaten, kota seluruh Jawa Tengah, terutama kota Semarang. Ya, bentar lagi insya Allah kalau saya laporkan Bapak Nanowi lagi bahwa nanti sudah lagi akan ada kegiatan pesantren Ramadan pelajar nasional. Pesantren Ramadan pelajar nasional yang kemarin di Masjid Agung Jawa Tengah. Kalau saat ini nanti insya Allah di MAJT juga atau alternatif di Asrama Haji Yogyakarta. Kalau seandainya kegiatan pesantren Ramadan tidak di MAJT Jawa Tengah, di Asrama Haji Jogja, maka rohis pimpinan wilayah Provinsi Jawa Tengah tetap mengadakan kegiatan pesantren Ramadan tingkat provinsi. Nah, pesertanya siapa? Anda semua. Ya, nanti menginap di Masjid Agung seperti tahun kemarin, gitu ya. Juga kalian juga mengadakan kegiatan pesantren Ramadan tingkat kota Semarang, gitu. Pimpinan cabang rohis Indonesia Kota Semarang tidak akan bisa melaksanakan program kecuali dapat dukungan dari pengurus rohis komisariat satuan pendidikan seluruh Kota Semarang. Jadi satuan pendidikan atau sekolah di Kota Semarang rohisnya harus mendukung rohis pimpinan cabang Kota Semarang. Begitu. Ini berjenjang tapi saling berkolaborasi, saling berkomunikasi, saling mendukung. Jangan ngaplin. Itu kan rohis provinsi, itu kan rohis pusat, itu kan rohis kabupaten atau kota. Tidak, rohis adalah satu. Itu kita laksanakan bersama-sama tanpa lepas dari binaan arahan dari Bapak Ibu guru pembina. Harus ada pembinaan, ada arahan dari guru pembina yang sudah ditunjuk nantinya. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih pula kepada pihak Unbahas yang telah memberikan sarana prasarana dan dukungan yang luar biasa ini. Semoga dapat bermanfaat dan untuk tahun-tahun ke depan bisa dilanjutkan. Terima kasih. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita menyesuaikan. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Fadrol yang telah memberikan sambutan. Baik, acara selanjutnya adalah peresmian dan penyematan tanda peserta oleh Bapak Tantowi Jauhari. Kepadanya kami persilakan. Pengarah dan mati aja nanti itunya. Terus pengarahan terus ada pengakhir. Minggir sih, pengarahan dulu. Enggak apa-apa berdiri. Itu ada lorongnya belakang.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan hidayah taufiknya sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang penuh keberkahan ini dalam menjaga keluarga dan balik kekurangan segala apapun. Salawat serta salam kita panjatkan ke junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi umatnya kelak sampai di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati pengurus GMP SMA dan SMK Kota Semarang, yang kami hormati pengurus PAI Asosiasi Guru PAI Indonesia Kota Semarang, yang kami hormati pengurus KKJSD Kota Semarang, dan anak-anak peserta pelatihan dasar kepemimpinan pimpinan cabang Rohis Indonesia Kota Semarang. Pertama-tama saya mohon maaf kepada Kementerian Agama Kota Semarang. Sejatinya dengan rawuh sendiri, akan tapi karena kesibukan lain yang tidak dapat beliau tidak beliau tinggalkan sehingga mewakilkan kepada saya. Yang kedua, saya tak cerita aja. Jadi kalau pekerjaan saya urusannya ya agak-agak nyerempet dengan dunia pendidikan. Tetapi yang saya urusi adalah yang non formal. Kalau di masa kecil saya, di masa saya usia SMA itu sih jenenge rohis itu ngertine yo nenek orang tua atau keluarga atau siswa yang meninggal misalkan itu ono sing mubeng goleke sertifikat. Pertanyaan saya, hal seperti itu masih bertradisi di sekolah atau bukan? Masih. Alhamdulillah. Jadi tradisi-tradisi sosial agama seperti itu jangan sampai ditinggalkan. Berkaitan dengan rohis, kalau informasi yang saya terima tadi, di Indonesia sudah dibentuk namanya rohis Indonesia, dan nanti kalau dari keterangan dari sambutan yang tadi, strukturnya itu keren banget, mulai dari pusat ke bawahnya, bahkan komisariat. Saya dengarnya ini melebihi partai politik. Partai politik aja bentuknya itu orang iso kompak seluruh negara, karena kebutuhannya satu partai politik itu boleh cuma 2/3 wilayah. Nah, ini cita-citanya sih dari Rohis Indonesia bahkan sampai tingkat seperti itu luar biasa. Saya lanjut sedikit kaitannya dengan Rohis. Saya 3 tahun terakhir ini setiap bulan itu berkumpul dengan pemangku kebijakan atau para dinas-dinas yang ada di Kota Semarang kaitannya dengan sosial keagamaan. Ada namanya tim deteksi dini sosial keagamaan se-Kota Semarang, itu resmi yang dikomandokan oleh Kesbangpol, Kesatuan Dinas Badan Kesbangpol Kota Semarang. Nah, rutin setiap bulan kami berkumpul. Nah, salah satu yang menjadi tantangan secara sosial keagamaan adalah pemahaman keagamaan yang seringkali terlalu sempit.
muncul kekuatan-kekuatan yang sering kali membuat geger, membuat sesuatu yang seharusnya tidak disampaikan di masyarakat. Nah, bahkan menurut saya kali di sini disebutkan dengan kepemimpinan dengan moderasi beragama itu jadi cita-cita di Kementerian Agama 5 tahun terakhir didengungkan yang namanya moderasi beragama, bukan modernisasi tapi moderasi, dari kata dasar moderat. Dari kata dasar moderat. Kenapa kemudian di tingkat sekolah umum dikembangkan menjadi organisasi Rohis Indonesia itu? Karena di Indonesia ketika saya berkumpul dengan para pengamalku yang berkaitan dengan sosial keagamaan, itu ada suatu informasi yang bisa dikatakan ngeri sedap. Ngerinya kenapa? Misalkan ada kasus terorisme dan lain sebagainya. Ini peringatan untuk Bapak Ibu guru agama. Kenapa? Ketika itu diteliti dan juga untuk semuanya, ketika itu diteliti, dulunya para yang terlibat, bahasa kami adalah garis-garis keras itu adalah mantan pengurus Rohis, mantan pengurus Rohis itu yang berarti intelijen. Jadi monggo Bapak Ibu guru agama, kalau di madrasah pengembangan tradisi keagamaan yang begitu mendasar di masyarakat jangan sampai dilupakan, apalagi di sekolah umum. Karena apa? Seperti yang saya tanyakan saya awal tadi, tradisi beragama itu tidak serta-merta langsung bisa diterima dari Kanjeng Rasul. Ada pola, ada proses untuk menyesuaikan dengan lingkungan dan juga dengan masanya. Jadi itu ada beberapa catatan saya berbagi. Jadi Rohis bagaimana, kalau bagi anak-anak bagaimana kalian pada 2 hari di Universitas Lahir Yasin ini digembleng, dilatih untuk menjadi seorang pemimpin pemimpin rohani yang menggerakkan kerohanian di suatu lingkungan. Jadi Rohis di sekolah berarti panjenengan adalah contoh rohani, tentunya rohani Islam di sekolah panjenengan masing-masing bagi anak-anak. Nah, bagi Bapak Ibu tentunya bagaimana memberikan memberikan muatan nilai-nilai keagamaan yang umatan wasatan itu tadi. Itu beberapa catatan yang saya berikan. Dari saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan latihan dasar kepemimpinan Rohis Indonesia Kota Semarang. Semoga ini menjadikan manfaat ke depannya, panjenengan semuanya, anak-anak semuanya menjadi calon pemimpin bangsa di depan. Karena terus terang, kalau dulu ketika saya masih sekolah itu paling getol namanya pelajar Islam Indonesia. Saya ini Cido aktif orang, masih banyak alumni itu jadi penggerak di lingkungan sekarang. Nah, salah satu yang
yang dituju oleh Kementerian Agama dengan menggerakkan namanya Rohis Indonesia menjadi sebuah gerakan yang terstruktur itu tadi. Jadi bagaimana anak-anak semua menjadi contoh siswa tentunya dengan label rohaniwan yang sesuai dengan keyakinan agama kita. Bahkan satu sedikit ini tantangan. Mungkin saya yakin setiap anak tidak hanya satu atau dua kegiatan yang di sekolah. Ada suatu data yang mungkin bisa anak-anak semuanya manfaatkan. Jadi selama hampir 3 tahun terakhir ini, pemerintah Kota Semarang dalam hal ini Badan Kesbangpol ketika mencari paskibra yang mau dikirimkan seleksi tingkat kota, provinsi dan pusat, itu pesertanya turun. Bahkan ada yang sudah terpilih karena saya ini semoga bisa menjadi motivasi anak semuanya, meskipun sampai Rohis saya yakin aktif di Paskibra juga tidak salah, karena itu salah satu bagian dari NKRI harga mati yang tadi semboyannya tadi. Jadi data di Kesbangpol 2-3 tahun terakhir itu untuk seleksi Paskibra tingkat Kota Semarang itu pesertanya menurun. Bahkan padahal kalau panjenengan semuanya tahu, kegiatan Paskibra itu mulai dari tingkat yang bawah, kabupaten, kota, provinsi, pusat, itu semuanya dipikir oleh negara. Untuk pelatihan Paskibra itu berapa hari? 21 hari, dan itu di hotel, dilatih oleh pelatih yang bersertifikasi. Nah, data terakhir itu tadi, kalau panjenengan sama anak-anak pengen tahu kenapa mentalnya tidak kuat. Jadi ada peserta yang lolos sudah tes barisnya pointer karena mungkin dari dididik di rumah orang tuanya ahli baris atau yang seperti apa. Tapi ketika dimasukkan pemusatan, kalau olahraga nama pemusatan latihan olahraga seperti itu, baru 1 malam itu minta pulang. Kenapa? Padahal itu bukan seperti panjenengan semuanya nanti di sini di konturuannya bone kampus misalkan, asramanya kampus, bahkan itu tidurnya di hotel, difasilitasi oleh resmi oleh negara, itu suruh pulang, enggak pulang. Karena apa? Enggak kuat. Saya ketawa ketika berkomunikasi dengan teman-teman di Kesbangpol itu. Panjenengan minta berapa di pondok saya siap kon mondok sangat selikur dino 21 bulan siap. Makanya itu tantangan yang saya yakin anak-anak yang aktif itu kan banyak. Ada yang double antara Rohis dengan Dianoto. Karena itu salah satu alat anak-anak semua untuk mengembangkan potensi diri. Nek orang pinter, orang pede di depan orang ikutnya Paskibra misalkan. Karena saya pengalaman sendiri anak saya. Orang pede begitu ikut Paskibra itu pede, disuruh ngapa-ngapain siapan seperti itu. Nah itu salah satu motivasi. Semoga pengumpulan yang 2 hari ini menjadi penyemangat untuk anak-anak berkiprah untuk mewujudkan
ada potensi diri. Karena potensi itu kalau tidak diekspresikan akan menjadi sebuah kemampatan di otak dan juga di pikiran kita. Itu beberapa hal yang disampaikan sekali lagi. Oh ya, tadi saya lupa terima kasih kepada Universitas Wahid Hasim yang telah berikan tempat dan juga sarana yang ada untuk anak-anak berkegiatan pada 2 hari ini. Demikian sedikit yang kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan selamat melaksanakan latihan dasar kepemimpinan moderasi beragama pimpinan cabang Rosi Indonesia Kota Semarang. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke acara resmi. Ke acara resmi pembukaan. Oke, lupa. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, latihan dasar kepemimpinan moderasi beragama pimpinan cabang Rosi Indonesia Kota Semarang dengan ini saya nyatakan dibuka. Dengan ini kami sematkan Kokat LDK kepada peserta sebagai tanda resmi dimulainya latihan dasar kepemimpinan. Berikutnya adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Masyuri Masroh. Kepadanya kami persilakan. Allah